تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Kami mau bertanya terkait hadis di mana lafaznya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Yang dimaksud di sini yang bagaimana Ustaz? Apakah yang orang musyrik yang masih memiliki iman sedikit atau yang pelaku maksiat yang masih memiliki iman Ustaz? Jazakumullah khair. Baik, barakallahu fiik. Itu hadis ada beberapa konteks ya di riwayat, cuma itu di pembahasan seputar syafaat. Di pembahasan seputar syafaat. Jadi di penghuni neraka itu ada orang-orang yang diperintah supaya dikeluarkan dari neraka. Di sebagian riwayat dikatakan man kana fi qalbihi mithqalu syairatin min khair. Siapa yang di dalam hatinya ada sebesar jelai dari kebaikan. Sebagian riwayat dikatakan lagi man kana fi qalbihi mithqala atau mithqalu burratin min khair. Siapa yang di hatinya sebesar gandum dari kebaikan. Dan diperintah lagi mengeluarkan siapa yang di dalam hatinya misqalu darratin min khair. Satu darrah dari apa? Dari kebaikan. Darrah itu kalau bahasa Arab itu artinya telur semut. Dan biasanya dipakai oleh orang Arab untuk membahasakan sesuatu yang paling kecil. Sesuatu yang paling kecil. Karena mereka tidak kenal ada yang lebih kecil daripada itu. Maksudnya dikeluarkan dari neraka walaupun di hatinya dari keimanan, dari kebaikan hanya sebesar biji darah, sangat kecil sekali. Dan ini khusus terkait dengan pelaku dosa besar. Seorang muslim yang melakukan apa? Dosa besar. Jadi itu bukan terhadap orang kafir atau musyrik. Sebab orang kafir dan orang musyrik itu hukumnya cuma satu. Di dalam neraka khalidina fiha. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya surga, tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Iya. Walladzina kafaru fi nari jahannam la yukhaffafu anhumul adab. Dan orang-orang kafir itu di dalam neraka jahannam tidak pernah diringankan dalamnya siksaan. Disebutkan kekekalan. Tapi hadits yang disebutkan tadi itu khusus untuk siapa? Seorang muslim pelaku dosa besar. Jadi saking banyaknya dosanya, dia punya dari dasar keislaman. Dasar keislamannya ini itu jaminan untuknya masuk surga. Apakah langsung masuk surga karena dia amalan solehnya bagus, atau akhirnya masuk surga? Ya dia pelaku dosa besar, diproses dulu di neraka, tapi akhirnya masuk kemana? Ke dalam surga. Sebab kalau dia sudah seorang muslim, syahadatnya, keislamannya, itu artinya jaminan untuknya masuk ke dalam surga. Masuk secara langsung atau akhirnya masuk ke dalam surga. Bisa dibedakan ya dua hal ya. Masuk secara langsung atau akhirnya akan apa? Masuk ke dalam surga. Masuk secara langsung itu mukmin yang sudah terhindar dari api neraka. Tapi yang akhirnya masuk, ini orang-orang yang punya masalah di dosa-dosa besar dan selainnya. Maka ini diproses dulu di dalam neraka, menyelesaikan dosa-dosanya, membersihkan dirinya. Setelah itu baru dia dimasukkan kemana?
ke dalam sorga. Baik, itu mungkin untuk jawaban pertanyaan yang ditanyakan. Barakallahu fikum.